Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersamaku Abser. Nah, jadi di kesempatan kali ini, sebagaimana juga di videoku ya yang telah aku share kepada ya Anda tentunya, dan sebagaimana judul video di kesempatan pada siang hari ini ya, karena saat aku ngerekam ini dalam keadaan kondisi siang tengah hari gitu. Nah, jadi teman-teman, untuk ini kan judulnya kan Surat Cinta untuk Kabupaten Lawi ya. Jadi untuk mengetahui gitu apa sih isi daripada surat cinta tersebut, maka ada beberapa referensi yang akan aku sampaikan gitu. Jadi gitu ya. Jadi untuk mengetahui surat tersebut, jadi ada referensi-referensi yang akan aku paparkan gitu. Tentunya dari buku yang telah aku baca gitu ya, dari berbagai referensi buku yang telah aku baca ya. Di antaranya ada buku ya sejarah peradaban Islam, ada buku sejarah pemikiran Islam ataupun dalam tanda kurung ilmu kalam gitu ya, dan berbagai buku-buku lainnya yang akan mendukung ataupun menjadi referensi gitu ya, yang akan menjadi referensi pada videoku ataupun pada penjelasan di kesempatan kali ini. Nah, oke. Langsung saja gitu ya. Langsung saja kita masuk kepada poin pertama ya. Oke. Pertama ini aku akan ingin gitu ya, ingin mengajak kepada ya, ingin mengajak kepada Anda semua, yaitu membayangkan sesuatu di masa lalu gitu. Bayangkan ya, ketika kita membayangkan di sesuatu masa lalu itu apa sih yang terlintas di pikiran kita ya. Tentu saja ada satu hal yang logikanya, yang biasa ketika kita membayangkan masa lalu itu satu hal logikanya, yaitu sesuatu hal yang kuno gitu ya, sesuatu hal yang kuno, yang klasik, yang udah nggak bisa terpakai lagi lah, gitulah kira-kira kan, kalau kita bisa membayangkan di masa lalu gitu. Nah, kita ambil contoh aja ya, kita ambil contoh ataupun sampel. Nah gitu, misalnya kita membayangkan buku. Nah, buku ini itu umurnya sudah 50 tahun. Nah, apa yang kita bisa bayangkan? Pasti bukunya rapuh dan gak bisa terpakai dan lain sebagainya gitu ya. Kita bayangkan lagi jauh lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi. Itu kan tadi kan 50 tahun. Kita bayangkan lagi 100 tahun ya, 200 tahun, bahkan lebih jauh daripada itu lagi ya. 500 bahkan ribuan tahun lagi ya. Bahkan ribuan tahun lalunya bisa kita membayangkan gitu ya, betapa buku itu, hal tersebut itu sudah sangat klasiknya ya, sudah sangat klasik dan nggak bisa dipakai gitu ya. Tetapi logika masa lalu yang kuno dan nggak bisa terpakai, dan sesuatu yang ya udah rusak lah ya, sesuatu yang lama lah gitu, itu nggak bisa terpakai gitu ya. Logika sesuatu yang masa lalu itu seakan-akan putus, seakan-akan nggak bisa terpakai jika kita membahas yaitu masa daripada keemasan Islam. Nah gitu ya, jadi pada masa itu ya, walaupun kita ini kembali ke ini ya, buku yang aku baca gitu, sejarah peradaban Islam. Jadi di sejarah peradaban Islam itu masa keemasannya itu kira-kira pada tahun ya 8 ataupun 9 Masehi gitu. Jadi ya itu udah 1200 tahun yang lalu gitu ya. Dan tadi kita membayangkan ribuan tahun lalu itu sesuatu yang kuno, tapi tidak pada saat itu gitu ya. Itu bahkan masa kemasan gitu ya. Artinya banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Nah, itu poin pertamanya gitu ya. Nah, pada saat itu ya, pada 1200 tahun yang lalu ya, pada saat itu Islam itu pada masa pemerintahan yaitu Khalifah Abbasiyah ya, pada pemerintahan Khalifah Abbasiyah ya. Dan jika kita berbicara periode ya, jika kita berbicara periode masa pemerintahan Islam, maka setidaknya ada beberapa
periode di dalamnya gitu ya. Misalnya kalau kita berbicara dari awal tentu saja pada zaman Nabi gitu kan. Zaman Nabi, kemudian ada zaman khalifah yang 4 itu ya. Kemudian baru nih masuk kepada pembahasan kita yaitu khalifah yang ketiga gitu, yang keempat itu ya. Nah, ini adalah masa periode daripada pemerintahan Islam itu ya. Jadi ini adalah pada masa keempatnya gitu. Ya, pada masa ketiganya kan itu ini dinasti Umayyah ya. Dinasti Umayyah baru dinasti Khalifah Abbasiyah. Oke, itu yang pertama. Nah, pada saat itu sang sang khalifah pada saat itu dipimpin oleh seorang khalifah yang namanya Harun Ar-Rasyid ya. Harun Ar-Rasyid ya, yang beliau cerita tentang kehebatan beliau itu banyak sekali kita temui di berbagai buku gitu ya, Harun Ar-Rasyid ini. Dan kemudian kehebatannya dilanjutkan oleh putranya gitu, ataupun dilanjutkan oleh putranya yaitu Al-Ma'mun gitu. Nah, pada saat itu Khalifah Abbasiyah itu mereka ya itu kan anggap saja sebuah negara gitu kan. Kalau kita tarik sekarang itu negara. Nah, negara tersebut itu ada apa namanya, ibu kota yang sangat terkenal ya, yang sering juga kita dengar, yaitu Al-Baghdad. Nah, jadi di kota tersebut itu saking majunya ya, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang lahir dan kemudian mengembangkan apa ya, keilmuan di sana ya. Dan itu, nah ini poin keduanya, itu tidak terlepas daripada kecintaan sendiri gitu ya, tidak terlepas daripada kecintaan sendiri sang khalifah terhadap ilmu pengetahuan, yaitu dengan dibuktikannya yaitu adanya perpustakaan besar di sana gitu ya. Jadi ada perpustakaan yang besar di sana itu yang dihasilkan oleh sang khalifah. Nah, ini poin keduanya. Poin keduanya adalah sini ada perpustakaan ya. Jadi perpustakaan tersebut yang bisa kita kenal ataupun kita dengar ya hari ini itu adalah perpustakaan Baitul Hikmah ya, ataupun dalam bahasa lain Bait Al-Hikmah gitu. Dalam bahasa Indonesia ya kira-kira bisa kita artikan sebagai rumah kebijaksanaan. Nah gitu. Ini poin keduanya. Poin keduanya yaitu ada perpustakaan yang sangat luar biasa. Jadi Bait Al-Hikmah ataupun rumah kebijaksanaannya sebagaimana dari namanya sendiri gitu ya. Dia adalah rumah yang bukan hanya tempat untuk menampung buku aja, tetapi di dalamnya terdapat berbagai ilmuwan-ilmuwan, berbagai pelajar yang biasa berkumpul dan berdiskusi di dalamnya gitu ya. Jadi di buku ini ya, di buku ini di buku pula, astagfirullah. Di perpustakaan ini gitu ya, di perpustakaan Al-Hikmah ini ya, itu banyak sekali karya-karya yang ada di dalamnya itu ya. Jadi banyak sekali karya yang ada di dalamnya. Jadi perpustakaan ini kan, nah gini ya, kita koma dulu tuh perpustakaan. Pada saat itu ya, pada saat itu sang khalifah itu sedang gencar-gencarnya menerjemahkan buku, menerjemahkan karya-karya yang dari luar ya. Contohnya filsafat ya, contohnya ilmu filsafat yang kita kenal hari ini. Nah, pada saat itu sedang pertama kali istilahnya dikenalkan ya gitu ya di Islam gitu ya. Pada saat itu pada abad ke-8 ke-9 itu filsafat itu dari karya-karya yang di luar negara tersebut gitu ya. Salah satunya contohnya adalah dari Yunani kuno gitu ya. Karena filsafat itu, kalau kita berbicara filsafat itu masa keemasannya gitu ya, masa keemasannya yaitu pada masa 300 ataupun 300-an lebih gitu ya sebelum Masehi gitu ya. Jadi karya-karya fenomena filsafat dan lain sebagainya itu
ya diterjemahkan secara besar-besaran gitu ya ke dalam perpustakaan yang poin kedua tadi gitu ya. Itu poin keduanya. Kemudian poin ketiganya, nah ini salah satu sebagai bentuk bukti cinta, bentuk bukti dari khalifah di dalam mengembangkan sebuah ilmu, yaitu tadi kan ini ya ada penjemahan secara besar-besaran gitu dari berbagai karya dan berbagai tempat gitu ya. Nah, dalam proses penerjemahan tersebut itu kan tentu mereka menggunakan lah ya, memakai jasa para ahli gitu ya. Jadi ada para ahli di dalamnya yang kemudian mengerjakan penerjemahan tersebut gitu ya. Nah, itu ada salah satu bentuk cinta ataupun bentuk bukti daripada sang khalifah itu menghargai sekali ilmu pengetahuan ya, menghargai ilmu pengetahuan. Jadi setiap ilmuwan ataupun tokoh orang yang menerjemahkan buku ataupun karya hasil daripada mereka, maka dia akan dikasih hadiah gitu ya. Dan hadiahnya itu nggak biasa-biasa ya. Dia akan dikasih hadiah seberat buku yang diterjemahkannya gitu. Ya gitu ya. Jadi sang khalifah akan memberi hadiah kepada seseorang tersebut itu seberat buku yang dia terjemahkan. Ya, misalnya kita ambil contoh, ada seorang tokoh ya, akulah ya, misalnya aku Afser gitu ya, menerjemahkan buku A misalnya, dan buku A tersebut itu beratnya ya kita ambil kisaran aja setengah kilo ya. Jadi buku yang setengah kilo itu, maka itu akan dikasih hadiah oleh sang khalifah ataupun oleh sang pemimpin gitu ya. Itu berupa emas juga ya, berupa emas setengah kilo. Nah, jadi bisa kita membayangkan gitu ya betapa senangnya masyarakat pada saat itu, betapa apa ya, betapa semangatnya para ilmuwan pada saat itu dalam proses menerjemahkan sebuah buku gitu, sebuah karya-karya yang sangat fenomenal, sangat luar biasa dari luar gitu ke dalam bahasa yang digunakan pada saat itu gitu ya, yang digunakan oleh masyarakat pada saat itu. Nah gitu, yang kedua itu adalah proses penerjemahan ataupun karya-karya dari seorang ulama terkemuka, maka itu akan dikasih hadiah seperti itu ya. Itu poin ini ya. Poin ketiga ya, poin pertama itu adalah tentang tadi ya, tentang Khalifah Abbasiyah. Poin kedua itu adalah tentang perpustakaan, dan poin ketiga adalah Khalifah memberikan hadiah itu kepada seseorang penerjemah ataupun seseorang yang memiliki karya pada saat itu. Nah gitu ya. Dan poin keempat. Nah, poin keempat ya, ini sebagai bentuk bukti cinta daripada sang khalifah juga terhadap ilmu pengetahuan ya, bahwa pada saat itu di perpustakaan tersebut maupun di luar daripada perpustakaan tersebut, tapi lebih khususnya kepada di dalam perpustakaannya, itu sering adanya diskusi-diskusi ilmiah itu ya. Jadi diskusi ilmiah ataupun debat ataupun adanya pertemuan antar ini ya, antar golongan gitu, antar suku, antar bangsa, antar agama, itu terjadi di sana gitu ya. Jadi ini kan pada saat Khalifah Abbasiyah ini kan, itu kan dalam pemerintahan Islam gitu ya. Tetapi karena sebagai bentuk peduli, sebagai bentuk salah satu sang khalifah di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ya, sang khalifah itu sering mengadakan sebuah forum lah gitu, forum diskusi, dan adanya debat ilmiah juga di dalamnya. Itu tidak hanya orang Islam aja gitu di dalamnya, tetapi beliau mengundang ya tokoh-tokoh dari berbagai suku gitu ya, dan dari antar agama gitu ya, antar agama. Jadi nggak hanya di Islam, tetapi mengundang berbagai agama lain ya, ada agama Yahudi dan lain sebagainya gitu ya, ada agama Katolik ya, dan berbagai agama-agama yang
ada pada saat itu ya. Jadi sang khalifah itu mengundang tokoh-tokoh agama. Jadi mereka adakan tuh diskusi-diskusi ilmiah gitu kan. Nah, acara debat. Otomatis kan kalau misalnya ada pertemuan itu kan maka adanya ya silaturahmi gitu ataupun adanya terjalin hubungan yang baik di dalamnya gitu ya. Dan itu tentu saja baik untuk ya pemerintahan gitu ya. Nah, itu poin keempat gitu ya, adanya silaturahmi di dalamnya, adanya debat ilmiah, diskusi ilmiah. Nah, gitu. Nah, jadi ini ya beberapa poin yang bisa kita ambil ya dari buku Sejarah Peradaban Islam karya Badriyatim ini ya, yang bisa aku paparkan. Nah, selanjutnya ini, kemudian selanjutnya apa sih yang sekiranya bisa kita petik ya untuk kita ambil pelajaran untuk di hari ini gitu ya. Kemarin saat saya sedang di dalam kelas ya, di ruang perkuliahan. Nah, pada saat itu seorang dosen kami, yaitu pada saat ini Prof. Wajidi ya, yang saat ini telah menjadi ataupun baru dilantik gitu ya, baru dilantik menjadi rektor YIN Pontianak. Dan pada saat itu, saat beliau mengajar di kelas, beliau bercerita kepada kami pada saat itu bahwa saat beliau berkuliah dulu ya, beliau itu mengambil judul akhir daripada perkuliahan beliau gitu ya. Jadi mengambil judul terkait untuk menyelesaikan studi perkuliahan beliau itu, mengambilnya itu dari kampung gitu. Jadi sampel ataupun judulnya itu menyangkut kampung di tempat tinggal beliau gitu ya. Dan apa setelahnya ya, setelah beliau akhirnya menyelesaikan perkuliahan ya dengan judul yang beliau ambil dari kampung beliau ya. Nah, kemudian beliau pada saat itu mengkomunikasikan hal tersebut itu dengan pemerintahan setempat ya, beliau bercerita seperti itu. Kemudian setelah beliau ya adanya komunikasi gitu aja, adanya ya komunikasi pada saat itu dengan pemerintahan setempat. Nah, pada saat itu pemerintahan di tempat beliau itu ya, itu sangat mengapresiasi gitu ya, sangat suka sekali gitu kan, sangat senang sekali karena ada ada mahasiswanya ataupun ada orang yang di kampungnya yang bisa mengembangkan sesuatu hal di desanya itu, di kampungnya gitu, untuk dikenalkan itu dalam dalam ranah ilmiah gitu kan. Dan beliau pada saat itu ya, salah satu apresiasi daripada pemerintahan tersebut adalah beliau dikasih hadiah gitu ya. Jadi beliau dikasih hadiah dan beliau ya menceritakan tersebut kepada kami gitu ya. Jadi apa hal sekiranya yang bisa kita ambil dari situ ya, tentu banyak poin ya, banyak poin, dan aku nggak akan menyebutkan secara detail gitu ya, poin teknis seperti apa yang bisa kita ambil. Tapi setidaknya misalkan ada seseorang yang telah meneliti gitu kan, seorang ilmuwan atau mahasiswa atau siapapun lah ya gitu ya, siapapun ya yang meneliti terkait kampung tertentu, kampungnya dia gitu kan, dan kemudian dia dikasih ya apresiasi lah gitu oleh pemerintahan daerah, itu dia betapa senangnya gitu kan ya. nggak hanya nggak mentok-mentok ingin misalnya ingin dikasih uang, enggak gitu ya, tapi setidaknya dengan ya misalnya ambil contoh kecil, dikasih misalnya sertifikat penghargaan ataupun piagam penghargaan itu dari pemerintah tersebut gitu ya, kepada seorang peneliti tersebut. Jadi dia ya begitu bangganya gitu kan, begitu semangatnya dia untuk kemudian menghasilkan karya-karya selanjutnya gitu kan, apalagi misalnya lebih daripada itu gitu kan, misalnya ada
insentif lah gitu kan, bahasa sekarang ada insentif lebih gitu kan. Itu betapa bahagianya dia gitu ya, karena dia udah apresiasi gitu ya. Nah itu cerita cerita pertama ataupun sampel yang bisa kita uh, ambil sebuah pelajaran gitu. Kemudian contoh lain pada saat itu saya sedang jalan-jalan di ini ya di Kucing, Sarawak, Malaysia, dan di sana saya melihat beberapa bule, salah satunya ada mereka yang jalan-jalan. Itu apa ya mereka bawa itu? Itu mereka membawa sebuah buku. Nah, kalau sekarang kan kita bisa lihat gitu ya, kalau seseorang ketika sedang jalan-jalan ya tentu aku juga biasanya kayak gitu kan. Bisa membawa tas, membawa dompet, HP, ya ataupun sejenisnya gitu. Nah, pada saat itu ya gitu ya, aku sedang melihat seorang bule itu bukan membawa yang aku sebutkan tadi, tapi dia membawa buku. Nah, membawa buku tebal sekali yang dia bawa gitu ya. Nah, dan pada saat itu saat jalan dia istirahat dan duduk di kursi, dia beberapa menit kemudian membaca bukunya gitu ya. Dia istirahat dan dia baca bukunya walaupun cuma sebentar baca buku ya, tapi itu sangat fantastis sekali itu ya, di dalam apa ya, dalam masuk ingatan kita gitu ya. Sangat sangat mudah sekali dalam masuk otak kita ketika kita misalnya selesai jalan-jalan gini ya. Ada menurut, jika kita kaitkan dengan otak gitu ya, jadi ada seorang dokter ya yang videonya ataupun orangnya kita bisa melihat di YouTube, di YouTube ataupun di medsos yang ada hari ini gitu ya, yaitu dokter apa ya namanya ya, dokter Aisyah. Nah, dokter Aisyah Dahlan kalau nggak salah ya nama panjang beliau. Nah, jadi beliau itu mengatakan gitu kan, beliau itu adalah dokter setidaknya ahli otak lah gitu ya, ahli otak. Nah, setidaknya beliau menyebutkan bahwa ya jika seseorang itu membaca buku saat dalam keadaan hormon senang, maka dia akan mudah menyerap ilmu pengetahuan tersebut, dan ilmu tersebut ya itu pertama sangat mudah, kemudian sangat cepat dia serap, kemudian ingatannya sangat lama. Nah gitu ya, saat hormon senang. Contohnya gitu ya, hormon senang kan misalnya ketika tadi ya jalan-jalan kan ya orang kan senang gitu kan. Nah, ada hormon senangnya. Kemudian misalnya contoh lain, misalnya kalau kita melakukan sebuah hobi, misalnya ketika olahraga ya, olahraga apapun lah ya. Jadi olahraga apapun, kita sedang istirahat, nah kita saat melakukan olahraga tersebut kan itu hormon apa ya, hormon senang, hormon bahagia kan itu ada barang terbang itu di apa ya, itu sedang muncul secara berskala besar di sana gitu ya. Jadi gitu ya, jadi sedang muncul berskala besar di sana ketika kita sedang melakukan olahraga hobi kita dan lain sebagainya gitu ya, termasuk tadi jalan-jalan. Nah ketika seseorang gitu ya dalam hormon bahagia senang tersebut ya, apalagi pas jalan-jalan tersebut gitu ya, membaca buku, maka setidaknya dia mempunyai apa ya, daya serap yang kuat terhadap apa yang dia baca gitu ya, terhadap apa yang dia baca gitu ya, dan itu bagus. Nah kita bisa melihat ya, itu kan contoh masyarakatnya tuh. Kita bisa melihat contoh negaranya itu ya yang ada di barat sana gitu ya, ya mereka mempunyai peradaban yang maju ya, yang hari ini bisa kita lihat. Itu sampel kedua ya, sampel kedua. Kemudian sampel ketiga, contoh ketiga. Saat itu juga ya,
Saat itu aku juga sedang ya jalan-jalan juga di ini ya, di Depok ya, di Depok, di UIN Depok, di Jawa sana ya, di Kepulauan Jawa sana. Jadi di UIN tersebut ya, saat itu ya aku sedang jalan-jalan di Universitas Islam Negeri yang cukup terkenal itu ya. Jadi pada saat itu ya, itu kampusnya sangat luas sekali ya, bisa membayangkan mungkin luasnya seperti satu RT, satu RW, bahkan satu dusun ya, saking luas besarnya itu. Nah, saat aku jalan-jalan tersebut, aku ini ya ngelihat orang sedang diskusi itu di ini, di dia kayaknya kayak bentuk stadion gitu ya. Jadi ada tribun-tribun dan itu pesertanya sangat ramai sekali ya, sangat ramai sekali peserta yang ada di sana yang mengikuti diskusi tersebut gitu ya. Nah, aku begitu apa ya, apa bahasanya, terperangah, terkejut, wow gitu ya. Diskusi ataupun seminar kok ramai ini gitu kan. Dan kita bisa melihat ya, salah satu bentuk daripada hasil diskusi tersebut kan ya, kampusnya udah ini ya terkenal dan bagus gitu ya. Win ya, Win artinya udah universitas, sudah ada tingkat yang paling atas gitu ya dia. Nah gitu ya, jadi sekiranya apa yang bisa kita ambil untuk hari ini ya, bisa banyak hal ya yang bisa kita ambil. Misalnya di wilayah kita adakan diskusi ya, mengambil misalnya mengambil siswa gitu kan, siswa dari sekolah A misalnya, kita undang 10 orang, 5 orang misalnya, dari sekolah A 5 orang, sekolah B, C dan D itu 5 orang ya, kita adakan seminar, kita adakan diskusi di dalamnya gitu ya, tentu sesuai kebutuhan daripada siswa tersebut gitu kan. Misalnya kebutuhan siswanya ingin mempelajari ilmu pengetahuan bidang A, ingin belajar public speaking, ingin belajar bahasa Inggris, ingin belajar apalah, ingin menguasai apa gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan gitu. Kita misalnya undang tokoh-tokoh yang di daerah kita yang mempunyai keahlian di bidang tersebut. Ya kita undang, kita adakan ini pelatihan tersebut. Ya nggak lama-lama, 1 jam, 1,5 jam lebih itu udah selesai. Dan untuk konsumsinya beli aja air aqua gitu. Ini bukan iklan tentang aqua ya, hanya saja aku menyebutkan salah satu air lah ya. Belikan aqua gelas misalnya, itu udah bisa, udah apa ya, udah terlaksana gitu ya. Dan otomatis kan misalnya kalau ada diskusi-diskusi forum semacam itu kan, ataupun seminar gitu ya, itu setidaknya banyak hal yang bisa kita ambil ini ya, ambil pelajaran dari sana gitu kan. Banyak sekali poin-poin pentingnya. Salah satu kan kalau kita mengumpulkan sekolah-sekolah itu kan setidaknya adanya silaturahmi gitu ya, adanya silaturahmi dari ini ya, dari mungkin antar siswanya, dia siswanya bisa mengenal sekolah A, sekolah B, jadi pengalaman dia bisa bertambah, menambah relasi, menambah kawan gitu ya, otomatis mereka bisa akrab gitu ya. Dan kemudian sekolahnya juga silaturahmi, sekolah A dan sekolah B, gurunya bisa bertemu, dan adanya ya silaturahmi, komunikasi, otomatis kan komunikasi di sana itu terjalin dengan baik gitu. Jadi misalkan mau melakukan kegiatan apalagi, nah otomatis jadi lebih mudah gitu ya untuk melakukannya, karena memang udah ada terjalinnya komunikasi yang baik. Nah, itu salah satu yang bisa kita ambil pesan lah gitu ya, dari misalnya kalau melakukan kegiatan tersebut gitu ya. Nah itu poinnya. Dan kemudian ya,
dan saya kira ini menjadi poin terakhir ya. Nah, kalau misalnya sesuatu daerah ataupun kota tertentu itu udah maju kan, ya itu betapa ini ya, betapa senangnya kita gitu kan, daerah kita misalnya, kita dalam arti ini ya luas ya, bukan bukan ya, kita misalnya dari daerah London. Nah ya, aku dari daerah London misalnya, kalau kalau udah terkenal gitu kan, jadi betapa bangganya kita memperkenalkan daerah kita ke orang lain gitu ya. Ini dari buku ini ya, dari buku, aku mengambil contoh ini itu dari buku Imperium 3 ya. Imperium 3 itu tentang berkaitan dengan sejarah juga ya. Jadi orang Romawi ya, orang Romawi yang kita kenal hingga hari ini ya, dengan kemasyhuran mereka, kemasyhuran artinya keterkenalan mereka ya, karena mereka memiliki kerajaan yang kuat ya, tentara yang gagah dan lain sebagainya gitu ya, inti katanya maju lah ya mereka. Nah mereka pada saat itu ketika berkenalan gitu dengan seseorang itu dari luar, maka mereka sangat bangganya, ataupun dengan bangganya mereka menyebutkan I am Romawi ya, gitulah ya kira-kira bahasanya, saya dari Romawi gitu. Nah gitu. Nah apa yang bisa kita ambil? Nah gitu kan, misalnya kalau daerah kita udah maju gitu ya, kita ambil saja kota London tadi kan. Nah misalnya kota London tersebut, kita ketika kita apa ya, kota kita udah maju ya, misalnya kita inilah ya, kita apa ya, bertemu orang Cina ya, kita jalan-jalan misalnya di Cina, bertemu orang Cina dan kita ngomong dengan mereka ya, ketika ketika mereka nanya ya tentu pakai bahasa Cina lah ya, tapi ya kita artikan bahasa Indonesia misalnya, antum antum dari mana gitu kan, kata mereka. Nah kan kalau kita apa ya, daerah kita udah maju segala macam kan, dengan bangganya, dengan senangnya gitu ya, bukan arti kita sombong enggak gitu ya, tapi maksudnya betapa senangnya kita menyebutkan, oh saya dari daerah ini gitu kan, dan mereka pun wow, kata mereka, oh kamu dari daerah ini ya. Wah, mereka akan mengenal ya, tentu saja dengan ya, sesuai saja dengan kemajuan-kemajuan yang ada di daerah kita gitu ya, seperti ya bangsa Romawi tadi ya, mereka dengan senangnya mereka menyebutkan ya, I am Romawi ya, saya dari Romawi gitu. Nah oke, aku kira ini saja yang bisa aku sampaikan. Tentu saja kalau berbicara yang telah aku paparkan tadi ya, jika misalnya diterapkan itu, ini hasilnya enggak terlihat untuk hari ini gitu ya. Dan jika berbicara kebijakan, setidaknya ini untuk pribadiku ya, untuk pribadiku itu membaginya setidaknya ada dua dua apa ya, dua kebijakan yang bisa kita rasakan gitu. Nah kebijakan pertama tentu saja misalnya pemerintah ya, kita ambil saja pemerintah London tadi kan. Nah misalnya ketika misalnya melakukan kebijakan, maka ada hal, kebijakan pertama itu adalah sesuatu yang langsung bisa dirasakan gitu ya, misalkan bagi-bagi kue. Nah bagi-bagi kue di kota London, maka itu ya hal yang langsung dirasakan oleh masyarakatnya pada saat itu. Saya mau bersihin juga. Oh malam. Nah itu kebijakan pertama, artinya dilakukan pada saat itu dan dirasakan juga pada saat itu. Nah kebijakan kedua ini, nah ini yang aku paparkan nih, ini sifatnya jangka panjang ya, ataupun investasi jangka panjang. Artinya jika diterapkan hari ini, maka enggak langsung, efek dampaknya itu enggak langsung terasa gitu. Dia akan terasa ya mungkin di anak cucu kita ya, anak cucu kita ya begitu ya, di anak cucu kita ya, di anak-anak kita, bahkan cucu kita. Maka ini salah satu pesan juga untuk Indonesia emas gitu ya, Indonesia emas di 2045 ya. Nah gitu, jadi hal yang kita investasikan sekarang ya, jika menerapkan ini, maka itu nggak terasa sekarang, karena memang
ini adalah kebijakan yang sifatnya itu apa ya, efek dampaknya ataupun dirasakannya itu 2-3 tahun, belasan bahkan puluhan tahun ke depan gitu. Jadi seperti itu. Dan memang hal itu udah terjadi di beberapa negara yang kita kenal hari ini ya, misalnya di Eropa ya. Adanya Eropa kan sekarang kalau kita kenalkan mereka sangat maju sekali gitu ya, mereka sangat maju sekali, tapi mereka maju itu bukan terlahir dari semalam ya, mereka telah melewati berbagai sejarah yang panjang gitu ya. Ya kita mengenal Eropa dulu kan itu ada namanya kata kuncinya Renaissance ya, yaitu adalah masa kegelapan ya. Artinya mereka yang maju sekarang itu telah melewati berbagai sejarah yang panjang gitu sehingga mereka bisa maju gitu. Kita ambil contoh lain misalnya revolusi Prancis ya. Prancis yang salah satu daripada sekarang itu adalah anggota tetap daripada PBB. Nah, itu juga negara yang sangat-sangat telah melewati asam garam yang banyak gitu yang telah mereka cicipi gitu ya. Jadi asam garam, asin, pedas mereka merasakan sehingga mereka bisa menjadi negara yang maju ya. Itu adalah revolusi Prancis. Nah, gitu. Jadi banyak banyak apa ya, sejarah itu kan sejarah yang ada itu kan sebagai kita ambil ini ya, ambil pelajaran ya untuk memetakan ke depan gitu. Oh misalnya jika kita melakukan sesuatu kebijakan lah ya, ambilnya sesuatu di kota London tersebut ya, orang London ketika dia mengambil kebijakan dan dia melihat sejarah-sejarah belakang gitu, ilmu pengetahuan belakang gitu ya, misalkan melakukan A, nah apa keuntungannya, apa kerugiannya dan lain sebagainya, apa manfaatnya gitu ya, apa dampak nanti yang akan ditimbulkan gitu ya. Jadi dari sejarah-sejarah yang bisa kita pelajari gitu ya. Ya gitu. Jadi sejarah itu enggak, kalau berbicara sejarah enggak mentok-mentok tentang berbicara tanggal gitu ya. Berbicara tanggal, jam ya, berbicara jam, tanggal, bulan dan tahun ya. Itu masih dalam tahap ini ya, tahap menghafal gitu ya, tahap menghafal. Tapi lebih daripada itu, apa sih gitu kan, intisari apa sih pesan-pesan yang bisa kita ambil dari sejarah tersebut ya. Karena kan kalau kita berbicara sejarah maka sesuatu itu berulang-ulang gitu ya, sesuatu itu berulang-ulang. Misalnya di kerajaan dulu ya, dia awalnya lemah, kemudian menjadi maju, kemudian ya karena berbagai faktor konflik maka dia jatuh gitu ya. Nah dari negara tersebut itu apa yang bisa kita ambil gitu ya, sejarah itu berulang ya, dan kerajaan tersebut bisa jadi juga gitu ya terjadi di sekarang. Misalnya kita ambil negara apa yang kuat sekarang gitu ya, nah dia bisa jadi kuat sekarang, tapi kalau dia nggak apa ya, nggak mempertahankan, maksudnya nggak mempertahankan negaranya gitu ya, nggak belajar dari masa lalu dan ya gitu ya, nggak belajar dari masa lalu, maka ada kemungkinan dia akan setidaknya jatuh lah ya, jatuh. Nah gitu ya. Jadi gitu ya, kalau berbicara sejarah itu apa sih yang kita ambil ya. Contoh kita ambil pelajaran ya, kita tarik sekarang misalnya sejarah kita ya, sejarah pengalaman hidup kita ya, apa yang bisa kita ambil hikmah, kita ambil petik, kita ambil pelajaran gitu ya. Jadi pengalaman hidup itu bukan disesalkan gitu ya, tapi sekiranya apa yang bisa kita evaluasi nih gitu kan. Nah gitu. Nah dan ini juga ya, nah tentu saja beberapa tokoh misalnya yang maju sekarang ya, yang kita kenal sekarang itu mereka hebat nggak lahir dari semalam ya. Kita mengenal tokoh misalnya ada, kalau di filsafat itu ada Al-Farabi gitu aja, ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarizmi dan berbagai tokoh-tokoh lainnya gitu ya yang kita kenal keilmuannya hingga hari ini ya. Jadi mereka bisa terkenal, bisa memiliki pengetahuan yang luar biasa itu enggak lahir dalam semalam gitu ya.
otomatis mereka sudah melewati berbagai fase kehidupan gitu ya, sehingga mereka dikenal gitu ya. Dan mereka adalah salah satu tokoh yang lahir pada saat masa pemerintahan yang maju juga gitu ya. Jadi adanya sokongan juga dari pemerintah gitu ya. Jadi sehingga mereka bisa mempunyai akses kenyamanan juga, akses penuh lah ya di dalam mengakses ilmu pengetahuan ya, yang kita kenal dengan perpustakaan tadi itu ya, perpustakaan Bait Al-Hikmah ataupun perpustakaan rumah kebijaksanaan gitu ya. Nah gitu, tentu saja banyak hal ya yang bisa kita ambil pelajaran kan, tapi ya itu saja yang bisa aku paparkan ya. Kalau Anda mau membaca buku-buku ya yang telah aku baca gitu ya, tadi ada buku sejarah peradaban Islam, ada buku sejarah pemikiran Islam, ada buku Imperium 3 ya, ada buku uh, berbicara itu ada seninya, ada buku keajaiban belajar. Jadi dari berbagai buku ini setidaknya itu ada hubungannya antara satu sama yang lain gitu, dan ada pelajaran-pelajaran bisa kita ambil gitu ya, bisa kita ambil ya. Nah, salah satu juga contoh, misalnya kalau negara itu udah maju ataupun suatu daerah itu udah maju, maka pengetahuan ataupun diskusi-diskusi dari masyarakatnya itu bukan sesuatu hal yang remeh lagi gitu ya. Bukan sesuatu hal yang remeh lagi. Misalnya, kalau kita berbicara buku sejarah pemikiran Islam, ya pada abad ke-8 tersebut, ataupun pada pemerintahan Khalifah Abbasiyah tersebut ya, apa yang mereka bahas ya? Mereka itu udah membahas, Al-Quran gitu ya. Al-Quran ini dia itu makhluk atau bukan sih? Nah gitu kan. Nah jadi pembahasan masyarakat ya, tokoh-tokoh orang tersebut pada saat itu sudah sampai mencapai tahap sana gitu ya. Udah pemikirannya udah jauh sekali gitu kan. Kalau kita berbicara masyarakat ya, kalau kita berbicara masyarakat kan setidaknya kalau aku gitu ya, aku membagikannya menjadi 3 kategori ya. 3 kategori ya, setidaknya ada masyarakat pertama itu dia ini levelnya paling bawah ya. Itu apa sih kerjanya ya, dia membicarakan orang lain. Oh si A nih, kamu dengar nggak si gosip si A nih gitu kan, si B ini melakukan ini. Nah itu setidaknya yang paling bawah. Nah ada level yang kedua tuh, itu adalah membicarakan peristiwa gitu kan. Oh kamu tahu nggak gitu kan, di daerah ini ada kejadian ini katanya kan, ada peristiwa ini, ada kebakaran dan sebagainya. Itu adalah level kedua, dia berbicara peristiwa. Dan kemudian ada level ketiga, ini setidaknya yang paling atas lah, dia berbicara ide. Nah dia berbicara ide ya, jadi sekiranya di masyarakat tersebut apa sih yang kira-kira bisa kita kembangkan gitu ya, kemajuan apa yang bisa kita terapkan ya. Dan itu terjadi pada zaman masa keemasan Islam tersebut ya. Mereka sudah mencapai tahap pada pembicaraan ide, jadi nggak membicarakan orang lain, nggak membicarakan peristiwa ya. Mereka sudah membicarakan ide-ide yang sekiranya apa yang bisa dilakukan ya, terobosan apa yang bisa diterapkan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, videonya juga sudah cukup lama ya, hampir 1 jam. Oke, terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton videoku di kesempatan kali ini ya, telah menonton hingga sekarang ini ya. BTW tempatku ngerekam sekarang itu ada di Taman Aksaya ya. Kalau misalnya Anda mau kesini ya boleh ya, itu ada di Taman Aksaya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat tentunya ya, di Indonesia tentunya ya gitu ya. Jadi itu saja yang bisa aku sampaikan ya. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton video ini. Ya ini hanya sekedar
ya ide-ide aja gitu, hanya sekedar ide-ide ataupun aspirasi daripada diriku aja gitu ya. Nah, nggak lebih daripada itu. Dan mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan dan terdapat ada kekurangan gitu ya di video ini. Seperti biasa, jika ada hal yang ingin didiskusikan terkait video ini ataupun saran konten untuk kedepannya, ya silahkan tulis di kolom komentar. Itu saja, ya sampai berjumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.